Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana wa kullimal bayan wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun video kali ini saya akan mensosialisasikan mata kuliah hukum dagang. Saya akan memberikan gambaran sedikit apa-apa saja yang di dalam mata kuliah hukum dagang. Video ini juga dibuat untuk melaksanakan salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah hukum dagang itu sendiri. Di sini saya akan memberikan gambaran sedikit apa itu hukum dagang. Jadi hukum dagang merupakan mata kuliah yang membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup sejarah, pengaturan subjek dan objek hukum dagang, dan cara penyelesaiannya, dan cara penyelesaian hukum dagang apabila terjadi sengketa dagang. Jadi hukum dagang itu merupakan ilmu yang mengatur hubungan antar suatu pihak dengan pihak yang lain yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang. Kemudian definisi menyatakan bahwa hukum dagang merupakan serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Kemudian hukum dagang masuk dalam kategori hukum perdata, di mana undang-undangnya diatur dalam KUHP Perdata Hukum Dagang, tepatnya hukum perikatan. Alasan itu karena hukum dagang berkaitan dengan tindakan manusia dan urusan dagang. Jadi kenapa dikata seperti itu? Karena hukum dagang berkaitan dengan pihak satu dengan pihak yang lainnya. Kemudian hukum dagang juga berkaitan dengan hak dan kewajiban antar pihak yang bersangkutan dalam urusan dagang. Jadi dalam pihak-pihak tersebut ada di situ hak dan kewajibannya. Kemudian hukum perikatan mengatur berkaitan dengan hak dan kewajiban antar pihak kita. Hukum perikatan mengatur hal itu. Nah, itulah sebabnya hukum dagang dikategorikan ke dalam hukum perikatan. Hukum perikatan adalah hukum secara spesifik mengatur perikatan-perikatan dalam urusan dagang. Jadi seluruh urusan-urusan perdagangan itu masuk dalam hukum perikatan. Itulah tadi pengertian hukum dagang sedikit. Kemudian saya akan menjelaskan secara ringkas sumber-sumber hukum dagang. Ada beberapa sumber-sumber hukum dagang, di mana sumber hukum dagang ialah tempat di mana didapatkannya peraturan-peraturan hukum dagang. Ada beberapa sumber hukum dagang, yakni yang pertama itu adalah seperti yang kita katakan di awal tadi adalah KUHD, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi KUHD ini mengatur berbagai perikatan yang berkaitan dengan perkembangan lapangan hukum perusahaan, sebagaimana yang telah terkodifikasi. Kemudian yang kedua adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata. Sesuai pasal 1 KUH Perdata, KUH Perdata menjadi sumber hukum dagang sepanjang KUHD tidak mengatur hal-hal tertentu. Kemudian yang ketiga, peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak terputus dan sudah diterima oleh masyarakat pada umumnya serta perdagangan pada khususnya, bisa juga digunakan sebagai sumber hukum pada hukum dagang. Kemudian yang kelima,
adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dan yang terakhir adalah perjanjian internasional. Yang tadi perjanjian yang dibuat oleh para pihak berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, disebutkan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi jika mereka melakukan suatu perjanjian, maka itu dianggap sebagai undang-undang yang berlaku bagi mereka selagi mereka masih setuju oleh kedua pihak. Kemudian ruang lingkup dalam hukum dagang ada macam-macam, banyak sekali ruang lingkup yang ada dalam hukum dagang. Saya akan menyebutkannya, yaitu seperti kontrak bisnis, jual beli, asuransi, perpajakan, bisnis internasional, penyelesaian sengketa bisnis, hukum pengangkutan, anti monopoli, hak atas kekayaan intelektual, pemburuan, jual beli, bentuk-bentuk perusahaan, dan lain-lain. Banyak sekali lingkup dari hukum dagang ini. Itu tadi sedikit saya menjelaskan hukum dagang. Banyak sekali materi-materi yang belum saya kuasai tentang mata kuliah hukum dagang, karena saya juga masih belajar. Yang jelas kita sangat perlu mempelajari atau mendalami ilmu hukum dagang ini. Banyak sekali manfaat yang kita butuhkan untuk kedepannya dalam ilmu hukum dagang ini. Seperti manfaat, tentu yang pertama manfaat ilmu hukum, kemudian kita memberikan pengetahuan. Dengan kita mempelajari hukum dagang, kita dapat memberikan pengetahuan mengenai peraturan undang-undang, terutama yang berkaitan dengan dunia ekonomi dan perdagangan. Yang kedua, kita juga bisa menambah bekal kita sebagai mahasiswa setelah lulus dan masuk dalam dunia kerja maupun berwirausaha. Kemudian dalam hukum dagang ini kita juga tidak buta, dituntut tidak buta, sehingga mengurangi risiko melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Dengan kita mempelajari hukum, tentu kita pasti mengurangi kemungkinan untuk melanggar hukum tersebut. Kemudian menghindari juga pembodohan hukum atau penipuan dari pihak-pihak yang mencari keuntungan dan ketidaktahuan orang lain. Jadi banyak sekali orang-orang di luar sana yang mencari keuntungan dari ketidaktahuan orang lain. Dengan itu kita mempelajari hukum dagang ini, mempelajari masalah hukum-hukum berkaitan perdagangan, insya Allah kita tidak akan dengan kita tahu tidak akan tertipu oleh seperti itu. Kemudian yang terakhir, menambah wawasan kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat, sebagai anak bangsa. Banyak sekali ilmu yang dapat kita, banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil jika kita mendalami mata kuliah hukum dagang ini. Kemudian mempelajari ilmu hukum ini tentu supaya keteraturan dalam masyarakat menjadi tertata, baik kita sebagai pelopor untuk menegakkan hukum ataupun sebagai orang sendiri yang tidak ingin melanggar hukum tersebut. Memahami hukum secara baik, secara umum maupun secara khusus bakal membuat rasa kesadaran yang meningkat. Hal tersebut tentu saja bakal membuat kita mengerti, karena dalam setiap aturan itu terdapat akibat jika melanggarnya. Terima kasih kepada kawan-kawan dan terima kasih kepada dosen hukum dagang Bapak Romi. Maaf apabila banyak kekurangan. Saya juga masih belajar dalam mendalami mata kuliah hukum dagang. Pada kawan-kawan yang ingin bertanya, silahkan di komen, kemudian jangan lupa juga di like dan di share kepada kawan-kawannya. Jika ada yang kurang paham, insya Allah saya akan jawab dengan kemampuan saya sebisanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.